Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang apa ini? Ada The Dragonfly. Ada yang saat ini sedang mencoba untuk bersikap tenang, santai, ringan, beradaptasi dengan keadaan hidup. Kemudian mencari tahu apa yang perlu diketahui, mengubah hal-hal yang tadinya gelap, yang tadinya penuh dengan kecurigaan, penuh dengan rasa penasaran itu akhirnya di sini terang ketahuan semua. Dan aku lihat juga di sini ada yang mencoba untuk healing. Jadi kalau aku lihat ada situasi di mana saat ini kamu kayak mencoba untuk menenangkan hatimu, pikiranmu, hidupmu tenang, bersikap ringan, menikmati hidup. Pokoknya kamu bawa happy aja dirimu. Dan mulai beradaptasi dengan situasi yang tadinya mungkin berpasangan, sekarang single, beradaptasi aja seperti itu, menikmati hidup, tenang. Kemudian ketika kamu masih ingin mencari tahu keadaan yang selama ini menjadi penghalang atau menjadi sesuatu hal yang belum terselesaikan di sini kamu mungkin mulai terbongkar apa yang selama ini tertutup-tutupi entah itu tentang sesuatu atau tentang dia, dan sekarang mulai untuk sembuh karena semuanya sudah mulai jelas mungkin selama ini yang dia tutup-tutupi adalah sesuatu hal yang toksik atau sesuatu hal yang tidak baik seperti itu. Oke, kita lihat di sini sebenarnya ceritanya seperti apa. Kita lihat kamu sebenarnya berdealing dengan seseorang yang seperti apa, atau situasinya seperti apa. Kalau aku lihat kamu berdealing dengan seseorang yang otoriter otoriter. Dia punya suatu pendirian atau mungkin di sini kamu orang yang memiliki pendirian dan orang yang terstruktur bisa jadi. Dan saat ini sudah ada siklus yang berubah, sudah ada perubahan yang terjadi, dan ini memang sudah ditakdirkan untukmu. Situasinya sudah harus berubah dan perubahan ini sebenarnya untuk bisa dibilang kayak keberuntungan sih bagi kamu, karena ada suatu kejadian-kejadian yang tidak terduga dan benar-benar terjadi gitu loh Misalkan kamu tidak pernah berpikir bahwa dia akan selingkuh, taunya ketahuan deh dia selingkuh, sehingga kamu dipisahkan oleh dia. Contohnya seperti itu. Sehingga ini sebenarnya perubahan yang terjadi ini bentuk dari keberuntungan untukmu dari semesta gitu kamu dijauhkan dengan orang yang toksik, dengan situasi yang sulit, dengan keadaan yang buruk seperti itu yang penuh dengan pengkhianatan, rasa sakit seperti itu. Kemudian aku lihat di sini memang ada tipu muslihat yang dia lakukan terhadap kamu, atau yang dia rencanakan, yang dia buat selama ini. Ada tipu muslihat di sini, dan aku lihat di sini kebohongan dari si dia ini banyak sekali kebohongannya. Kemudian dia memang orangnya suka berbohong terus juga ternyata godaan-godaan yang mungkin godaan itu adalah godaan yang buruk, itu dihindarkan, dijauhkan dari kamu. Jadi bentuk dari keberuntunganmu adalah dijauhkan dengan orang ini.
Dan aku melihat saat ini kamu mulai secara mental mulai tenang, ya, mulai jernih pikiranmu, mulai ya lebih bahagia, lebih fresh ya pikiran, hatimu, hidupmu lebih tenang, nggak ada lagi kekhawatiran, kekecewaan, ya rasa mumet, rasa takut atau itu aku lihat di sini sudah tidak ada karena semua kebenarannya sudah terungkap. Ya, kamu sekarang sudah mulai mengotoritas dirimu sendiri, ya, kamu sudah bisa mengontrol dirimu sendiri. Kemudian saat ini kamu sudah mulai mengevaluasi dirimu sendiri, mulai bangkit kembali, melakukan pembaharuan dalam dirimu, mencapai tujuan-tujuanmu, menargetkan tujuanmu, ya, berfokus pada tujuan-tujuan hidupmu. Intinya aku lihat di sini kamu sudah mulai bangkit, melakukan pembaharuan dalam hidupmu. Ya, sekarang kamu sudah mulai tahu ya kebenarannya. Di sini sudah kejujuran itu sudah terbongkar, ya, semuanya sudah terbongkar, kebenarannya sudah terbongkar. Saatnya sudah semua kerealistisan itu sudah mulai tertata. Jadi yang tadinya kayak masih ada situasi atau sesuatu yang masih menjadi tanda tanya atau masih ada rasa kayak ada sesuatu hole, lubang gelap yang belum kamu ketahui atau sesuatu yang masih tersembunyi. Nah, itu sekarang sudah terbongkar. Ya, sekarang sudah realistis, sudah tertata ceritanya. Tertata ceritanya itu dari awal sampai detik ini. Dia ini siapa, apa yang terjadi, bagaimana kelakuan dia, situasinya seperti apa, situasinya bagaimana. Itu aku lihat di sini sudah terceritakan, sudah terbongkar dari awal sampai akhir gitu ya, sudah jelas lah semuanya. Sudah ada penemuan-penemuan yang kamu dapatkan, dan kemudian sekarang kamu sudah memiliki potensi tanpa batas untuk melakukan banyak hal atau merealisasikan ide-ide cemerlangmu yang sempat terganggu atau terhambat gara-gara si dia, ya, orang yang yang selama ini mengganggu pikiran, jiwa, dan kehidupanmu, ya, sehingga kamu yang seharusnya sudah mencapai cita-citamu, tapi gara-gara kamu masih terhubung atau menjalani hubungan dengan dia, semuanya terhambat, tertunda, seperti itu. Sekarang kamu bebas melakukan apapun yang ada di pikiranmu, kamu mau melangkah seperti apapun, jalanmu sudah terbuka di sini, ya. Walaupun ini akhir yang menyakitkan, walaupun di sini masih ada luka, walaupun di sini penuh dengan pengkhianatan dan juga ada rasa kehilangan, tapi aku lihat pengakhiran atau pengakhiran hubunganmu dari dia itu memberikan kebahagiaan terhadap kamu. Jadi kayak mungkin selama ini kamu kayak terbelenggu gitu ya dalam suatu hubungan dengan seseorang, sehingga membuat kamu merasa sulit gitu untuk bisa lepas, tapi kalau nggak lepas semakin sakit. Nah, seperti itu. Sehingga saat ini walaupun mengakhiri hubungan ini dengan rasa luka, ya, atau menyakitkan, mengakhiri hubungan dengan dia kayak masih ada rasa nggak tega atau nggak ikhlas, tapi ada sisi lain yang kamu pun berpikir bahwa gila sih, ternyata lepas dari dia atau berpisah dari dia itu justru malah memberikan kebahagiaan, justru malah banyak kesuksesan yang saat ini kamu dapatkan, entah itu dari karir, dari keuangan, cita-citamu atau apapun. Aku lihat di sini ada kesuksesan yang kamu dapatkan, kebahagiaan, kemudian rasa kepercayaan dirimu, bersikap positif sekarang. Ya, dulu mungkin kamu orangnya insecure, dulu kamu orangnya rendah diri, dulu kamu pokoknya kayak hanya meringkuk gitu ya, nggak bebas dalam menjalani kehidupanmu. Sekarang kamu, wah, aku lihat bebas banget ya. Oke, di sini sebaiknya kamu tidak terbuai dengan situasi yang sekarang, karena di sini ada addiction, ada kecanduan ya. Hati-hati dengan situasi
yang menjadi larangan. Bisa jadi kamu mungkin terbuai dengan sesuatu yang membuatmu merasa nyaman sekarang atau merasa bahagia. Ya, takutnya kamu terbuai dengan situasi yang nyaman sehingga kamu tidak mau melangkah lagi. Hati-hati ya, misalkan gini, oh ternyata sendiri tuh enak ya, single tuh enak. Nah, kamu terbuai dengan kesinggelanmu sehingga kamu tidak mau berusaha mencari pasangan. Nggak gitu ya. Nikmati kalau memang masih mau dinikmati, tapi ingat tetap harus melangkah ya. Tetap memandang ke depan gitu ya. Hidup nggak akan selalu begini-begini aja gitu, karena sekarang kan zamannya anak-anak muda zaman sekarang tuh kayak menunda pernikahan atau nggak mau nikah gitu ya, karena faktor ekonomi, faktor faktor anak, bla 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 alasannya ya. Nah, tidak seperti itu bentuk dari kecanduan, terlalu candu dengan situasi nyaman ya, situasi nyaman. Oke. Jadi di sini jangan sampai kamu kecanduan sehingga larangan yang seharusnya tidak kamu lakukan justru malah kamu lakukan. Ingat, di sini masih ada prioritas yang perlu kamu lakukan tentang penyeimbangan atau keseimbangan dalam hidupmu. Oke, setiap manusia itu butuh keseimbangan ya. Kalau misalkan ini ngomongin tentang karir, berarti jangan hanya stuck di karir ini aja. Cobalah buat terobosan baru, buatlah ide-ide baru ya, buatlah usaha-usaha baru atau apa gitu ya. Maksudnya jangan hanya stuck di sini aja. Kalau misalkan ini tentang kehidupan, ya itu tadi aku bilang, misalkan prioritas kamu dalam kehidupan ini apa selain misalkan karir, keuangan gitu ya, tentang ya memiliki keturunan. Jangan sampai keluargamu itu ada, tapi tergantung pemikiran atau prioritas kalian seperti itu ya. Aku di sini tidak mau memaksakan kehidupanmu akan berjalan seperti apa. Silakan kalian pikirkan sendiri gitu ya. Intinya gini deh, jangan lupa prioritas itu juga penting untuk masa depan. Jangan hanya berpikir untuk sekarang, tapi untuk masa depan. Hidupmu nggak hanya kamu jalani di masa ini doang kayak gitu ya. Terus juga jangan lupa memanajemen waktu, karena kalau aku lihat kalau misalkan kalian sudah ada di posisi nyaman sampai-sampai kalian lupa waktu, sehingga banyak pekerjaan yang terbengkalai, tertunda seperti itu ya. Banyak hal-hal yang akhirnya tidak kamu kerjakan karena kamu sudah menikmati posisi nyamanmu seperti itu. Ingat ya, masih ada prioritas dalam hidupmu yang perlu untuk kamu utamakan. Namanya juga prioritas. Oke, kemudian ada suatu tindakan yang perlu kamu jangkau, perlu kamu lakukan. Cobalah bersikap terbuka dengan kehidupanmu. Hidup nggak hanya gini-gini aja gitu ya. Aku lihat di sini kamu butuh untuk move ya, butuh untuk melakukan pergerakan, butuh untuk melakukan pembaharuan tadi ya, pembaharuan awakening ya. Ya, kamu butuh melakukan pergerakan untuk melakukan pembaruan dalam hidupmu seperti itu. Karena kalau kalian di sini lebih banyak kayak sudah ada di posisi nyaman, enak gitu ya. Jadi kayak nggak mau keluar dari posisi nyaman atau dari situasi nyaman seperti itu. Hati-hati buat kalian. Oke, The Sun. Ya, semuanya sudah terbongkar, semuanya sudah terjelaskan. Aku lihat di sini entah mungkin memang hari ini atau kemarin-kemarin atau yang akan datang nanti akan semuanya terbongkar gitu ya, yang belum terbongkar. Karena kalau udah ngomongin tentang The Sun itu tentang ini kok, kartu tentang keberlimpahan, kesuksesan, kebahagiaan, ya, kebenaran, ya. Aku lihat di sini. Kalau ini tentang percintaan yang mengusik kamu selama ini, berarti ya semua tentang dia itu semuanya sudah terbongkar. Bobrok-bobroknya dia ini seperti apa yang sebenarnya terjadi di belakang kamu, yang dia lakukan selama ini, semuanya terbongkar, semuanya sudah terjelaskan. Aku lihat di sini ya.
Dan aku melihat di sini ketika semuanya sudah terbongkar, disitulah di saat dimana semesta menyadarkan kamu pilihan mana sih yang lebih tepat untuk bagimu. Kamu harus bagaimana ketika semuanya sudah terbongkar? Apakah kamu masih akan tetap terbelenggu dengan hubungan yang toksik? Apakah kamu harus justru malah melangkah untuk meninggalkan hubungan yang toksik seperti itu ya? Jadi kalau aku lihat ini lebih ke mungkin situasi di pekerjaan atau percintaan ya seperti itu, karena di sini aku lihat mungkin ada pengkhianatan ya, atau perselingkuhan, karena ini ada Three of Pentacles. Jadi aku melihat di sini semuanya sudah terbongkar. Ternyata selama ini kamu dengan dia ya, kalau ini tentang percintaan, kamu selama ini dengan dia itu kurang kompak ya dalam menjalani hubungan. Mungkin hanya sebelah pihak yang effort selama ini di hubungan kalian, yang satunya mah masa bodoh, tidak peduli, apatis bahkan. Saking kamu sudah capeknya terus effort ya, tapi tidak dihargai, sehingga ketika dia selingkuh, ketika ada pihak ketiga yang mempengaruhi hubungan kalian, yang merusak atau mengusik hubungan kalian, dan kamu tahu bahwa dia sudah berselingkuh di luar sana, kamu pun akhirnya ya udah kayak ya udahlah, kalau lo mau selingkuh selingkuhlah sana gitu, sehingga kamu pun apatis, nggak mau memperjuangkan lagi, tidak mau mengemis-ngemis cinta, ngejar-ngejar dia, meminta klarifikasi, meminta ini itu, enggak ya. Ketika kamu tahu bahwa dia sudah mengkhianati kamu, memilih orang lain gitu ya, ya udah, menurutmu itu pilihan dia, ya sudah sana gitu. Dan pilihan kamu adalah sekarang realistis aja, kalau dia tidak memilihku ya sudah, berarti aku bisa memilih yang lain, entah itu memang untuk memilih diri sendiri atau memilih ya pasangan yang lain gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang ada dipengaruhi oleh pihak ketiga yang menimbulkan konflik di hubungan kalian. Apalagi di sini ternyata dia kurang berdedikasi untuk membuat hubungan ini berkembang, tidak pernah melakukan upaya yang diperlukan untuk membuat hubungan ini berhasil ya, sehingga ya udah kamu pun udah capek terus-terusan berjuang, tapi hanya sendirian berjuangnya untuk hubungan ini. Dianya mah cuek, dianya malah selingkuh ke sana sini, dianya malah kilar-kilir nggak jelas ya, dia sering mengacukan kamu, tidak memperdulikan kamu seperti itu ya. Jadi sekarang aku lihat kayak mungkin sebagian ya dari kalian merasa sekarang juga apatis tentang gagasan tentang sebuah kencan atau kencan ya. Tentang kencan tuh kalian kayak apatis, kayak alah apalagi kencan, udahlah capek gitu ya, akibat dari masa lalu kalian bersama orang masa lalu ini ya, terhadap orang yang kemarin kayak gitu. Jadi kayak sekarang itu untuk menjalin kembali hubungan dengan orang baru tuh kayak lagi males gitu loh. Lagi nggak mau berurusan dengan hubungan yang berkencan-kencan itu, dengan romansa-romansa itu gitu. Mungkin sebagian dari kalian lebih ke fokus ke diri sendiri aja deh kayak gitu ya. Aku melihat di sini ada situasi di mana entah ini kamu atau dia ternyata tidak pernah belajar dari kesalahan yang dulu pernah terjadi ya dari masa lalu. Dan bisa jadi mungkin kenapa kamu mungkin selama ini kayak berpikir ya, kenapa sih hubungan yang aku jalani ini kenapa tidak pernah berhasil gitu ya. Oke, bisa jadi karena kamu ternyata selalu melakukan kebiasaan dalam berkencan itu sama seperti masa lalumu, sehingga kamu tidak pernah belajar dari kesalahan kamu sebelumnya. Bisa jadi dari itu ya. Misalkan kamu orangnya kurang tegas, kamu selalu ngikutin maunya pasangan, sehingga ya situasinya selalu sama gitu loh ya. Kamu selalu direndahkan, kamu selalu diselingkuhi karena ya pasanganmu melihat kamu gampang untuk dimanipulasi. Bisa jadi seperti itu. Oke, ya jadi kalau kamu berpikir kenapa sih aku kok hubungannya nggak pernah sukses gitu, cobalah introspeksi diri, apakah aku selama ini ada perubahan atau tidak gitu ya. Kalau yang dulu mungkin kayak orangnya lemah, semua ngikutin maunya pasangan, cobalah sekarang untuk lebih tegas tentang apa yang kamu mau gitu, tunjukkan powermu seperti itu ya.
Dan aku melihat kayaknya sekarang kamu mulai memikirkan ke arah mana hubungan yang kamu inginkan, ya. Kamu pengen yang jelas-jelas aja. Kamu saat ini mulai mencermati hal-hal yang mungkin mengganggu dirimu atau hubungan kamu bersama si orang lamamu akhir-akhir ini. Dan kamu, aku lihat di sini tidak mau lagi menyimpan hal-hal yang tidak terselesaikan di antara kalian. Aku melihat di sini kamu kayak ingin memastikan hal-hal di dalam percintaanmu bersama dia atau siapapun ini tidak menjadi kacau. Jadi kayak kamu, ya udah deh, kalau misalkan aku dengan dia hubungannya tidak membaik, dia pun tidak bisa diajak kompromi, dia pun tidak mau menyelesaikan masalah, ya udah aku angkat tangan, aku lepaskan. Ya, aku tidak mau menyimpan hal-hal toksik dalam hidupku, hal-hal yang buruk dalam hidupku. Nah, seperti itu. Kamu kayak lebih memilih untuk nyaman dengan hidupmu aja gitu. Ya, kamu tidak mau menyimpan hal-hal buruk di dalam hidupmu, karena aku lihat di sini vibes kamu sekarang mulai positif, ya, kamu sudah optimis lagi, kamu mulai semangat lagi untuk menjalani kehidupan, ya. Toh di sini aku lihat kamu bahagia-bahagia aja sekarang. Ya, bahagia, nyaman, tenang, tentram, damai, ya. Apalagi di sini sekarang mungkin semuanya sudah terbongkar kejelasannya, bahkan kamu sekarang ketika udah berpisah dengan dia, kamu sekarang udah tahu keadaan dia sebenarnya sekarang seperti apa. Karena ini ada desan, ya. Biasanya kebobrokan dia udah ketahuan. Mungkin dia sekarang keadaannya miris, ya. Mungkin dia keadaannya serba kekurangan, ya, atau dikejar-kejar rentenir, atau mendapatkan penilaian buruk dari orang-orang seperti itu, ya, dipandang rendah oleh orang-orang. Intinya kalau desan ini hal-hal buruk itu terbongkar, dan di sini kamu tahu itu, ya. Setelah kamu sudah berpisah pun kamu sudah tahu dia ini sekarang keadaannya seperti apa. Pokoknya hal-hal buruk terjadi di dalam hidup dia, itu pun kamu tahu. Oke, kalau misalkan kamu dengan dia mungkin belum menikah, ini pertanda bahwa memang hubungan kalian itu cepat berlalu, ya. Hubungan yang singkat, yang cepat berlalu, ya. Jadi hubungannya cepat berakhir, hanya bagus di awalnya doang, tetapi hubungannya cepat berakhir gitu. Mungkin, ya, aku lihat di sini kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang selalu tidak pernah hadir di dalam hubungan ini, ya. Kamu terus yang selalu memperjuangkan hubungan ini, tapi dianya mah cuek, dianya mah hanya mementingkan diri sendiri, ya. Dia nggak pernah effort di hubungan ini, seperti itu. Bahkan mungkin nggak pernah memberikan quality time bersama kamu, seperti itu, ya. Terus itu juga banyak hal-hal yang tertunda. Mungkin kalian pernah sempat ngomongin tentang pernikahan, tentang lamaran, tapi semuanya tertunda sampai sekarang. Nggak ada tuh yang terrealisasi sampai sekarang tuh, memang nggak ada tuh yang terjadi, ya. Karena kalau aku lihat juga indikasi kuat banget di sini, memang ada seseorang yang mencoba menyabotase hubungan kalian. Ini pihak ketiga, ya, yang menyebabkan rumor atau gosip yang mempengaruhi dia, karena memang pihak ketiga ini memiliki upaya untuk merusak hubungan. Dia adalah orang yang selalu bersikap sopan, ya, di luar, tapi sebenarnya dia ini diam-diam mencoba merayu si pasanganmu ini atau mantanmu ini, seperti itu, ya. Jadi memang pengaruhnya dari pihak ketiga, ada pihak ketiga yang menghasut dia, ya. Entah itu selingkuhannya kah, entah itu temannya kah, entah itu siapa, pokoknya ada pihak ketiga tuh yang sok baik di depan dia, di luar sana, padahal sebenarnya ingin menggoda si pasanganmu ini. Oke, kemudian ada Two of Swords. Berarti kamu dan dia kayaknya sedang melakukan gencatan senjata nih, ya, untuk sementara waktu, karena mungkin akhir-akhir ini kalian sering bertengkar atau tidak dapat menyepakati masalah di hubungan kalian, yang mungkin masalah itu juga sudah krusial, sudah pelik, ya, sulit untuk bisa diputuskan atau diambil kesimpulannya atau solusinya.
Jadi saat ini kayak bagi kamu atau dia butuh ruang dan waktu untuk bernafas, untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari situasi kalian. Dan aku lihat di sini dia juga sedang mencari solusi gimana caranya untuk memperbaiki masalah yang krusial ini. Terus juga aku lihat di sini mungkin dia masih ragu-ragu untuk memutuskan membuat keputusan. Karena di sini dia takut dia akan terekspos, dia akan dinilai buruk ya. Aku lihat di sini padahal sebenarnya kan udah ada desain ya. Dia ini udah ada penilaian buruk di luar sana juga. Nah, tapi sama kamu dia juga nggak mau sampai ada penilaian buruk juga tentang dia. Padahal memang buruk orangnya. Ya entah kelakuannya, sifatnya, tingkah laku apa-apa atau apapun ya. Di sini dia udah punya cap buruk gitu loh. Ya, tapi dia tetap nggak mau beresiko terekspos bahwa dia ini orang yang buruk seperti itu. Bahkan saat ini tuh dia juga masih sulit untuk mengambil suatu keputusan masa depan dia, hubungan ini mau digimanain, karena dia juga nggak mau menderita, ya. Dia nggak mau sampai menyesal gitu ya, sehingga kalau misalkan keputusannya harus berakhir hubungannya dengan kamu, ya berarti dia harus siap gimana caranya menyiapkan mental atau udah siap cari yang lain gitu ya untuk menggantikan kamu, paling nggak untuk menggantikan kamu gitu. Tapi kalau misalkan ingin bertahan, dia juga bingung gimana orang di sini kamu sudah tahu semua kan jelek-jeleknya dia ini seperti apa, terus itu juga dia nggak tahu juga caranya gimana untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Jadi saat ini kayak dia masih bingung, mau maju atau mau mundur ya gitu. Oke, kemudian ada Four of Swords ya, dia merasa bahwa ini bukan total berakhir, enggak. Aku lihat kayak dia bakalan akan mengusik kamu lagi ya, entah itu akan menghubungi kamu ya, niatnya ya memang yang penting di sini adalah ini dulu, menenangkan situasi masing-masing aja dulu gitu lah ya kalau aku lihat di sini. Karena kalau aku lihat di sini dia kayak ingin datang lagi ya, mencoba untuk menyembuhkan, memperbaiki, memulihkan situasinya ya. Karena kalau aku lihat Four of Swords ini kan pertanda bahwa hubungan kalian akan secara bertahap membaik ya setelah masa-masa percobaan, masa-masa yang menyakitkan seperti itu. Karena kalau aku lihat selama ini penuh dengan ketegangan, kecemasan, dan kamu dan dia juga sudah merasakan bahwa ketegangan dan kecemasan itu sudah sampai di titik puncaknya di hubungan kalian, sehingga aku lihat di sini merasa kayak perlu untuk diredam, perlu untuk diredam. Tapi kalau misalkan di sini keputusan kamu sudah kuat, mantep, yakin ya, atau bisa jadi memang saat ini kamu sudah mantep, yakin, kamu ingin melajang aja gitu ya. Aku lihat di sini kamu ingin udah deh, bisa aja, bodo amat dia mau ngambil keputusan apa, yang penting aku udah tenang kayak gitu. Berarti saat ini kamu mulai menyembuhkan dan memulihkan dirimu, membebaskan dirimu dari hubungan yang toksik, dan mengakhiri proses berdukamu ya setelah kehilangan dia atau kehilangan rasa kepercayaan dirimu, setelah kamu kehilangan jati dirimu gitu. Karena kalau aku lihat di sini selama ini kamu bener-bener kayak dibelenggu ya di hubungan ini, kayak kecanduan banget sama dia gitu, tingkat kodependensinya kuat banget, sehingga kayak aku mau lepas dari hubungan ini, aku mau lepas dari dia, udah deh gitu ya. Ternyata pas dijalani sendirian itu kok enak gitu ya. Tapi hati-hati ya, jangan terlalu nyaman dengan kesendirian. Kalian juga butuh untuk mengupgrade diri ya, mungkin dari karir, keuangan kalian, pertemanan kalian, atau bahkan percintaan kalian ya. Kalau memang dalam waktu dekat belum siap, ya cobalah untuk step by step ya, persiapkan pelan-pelan gitu, nggak usah langsung brek ya, nggak usah langsung brek kamu lakukan perubahan, step by step. Yang pasti harus ada pergerakan ya, karena di sini pesannya kamu harus banyak bergerak, melakukan pergerakan ya,
bukan bergerak yang dari tempat tidur ke kamar mandi ke dapur, nggak gitu. Melakukan perubahan dalam hidupmu ya, itu. Oke, selamat bagi kalian yang sudah bisa melepaskan orang yang toksik dalam hidup kalian ini. Kalian sudah bisa merubah situasi yang dulu penuh dengan situasi yang mencengkam ya. Sekarang kalian sudah mulai bebas menikmati hidup. Selamat bagi kalian ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Benar-benar resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Zodiak ini bisa dari zodiak kamu atau zodiaknya dia. Situasikan aja ya. Terus ini ada bulan ini ada hubungannya nih antara kamu dengan dia ya. Ada November, Februari, September, Desember, Maret, Oktober, Juni. Kelihatan nggak sih? Ya, kelihatan lah ya. Ada April, Agustus. Kemudian angka ini juga ada hubungannya antara kamu dan dia. 14, 25, 1, 10, 7, 22, 16, 31, 28, 29, 3, 17, 12, 5, 27, 24. Oke, kemudian sionya bisa jadi sionya kamu atau sionya dia ya. Ada sio anjing, sio tikus, sio kuda, sio ayam, sio monyet, sio kambing, sio ular, sio kelinci, sio naga, sio macan. Oke, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. Situasikan aja. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan situasi yang kamu alami. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ada W, N, K, F, I, O, X, C, E, Y, L, S, A, D, G, U, H, R, B, M, Z, dan J. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.